Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bincang Syariah. Gibah alias menggunjing ialah membicarakan aib dan kejelekan seseorang, sementara orang yang dibicarakan tidak berada di tempat tersebut. Aib atau kejelekan itu dapat berkaitan dengan fisik, tingkah laku, keturunan, hingga urusan duniawi atau agamanya. Yang apabila gunjingan itu terdengar oleh orang yang bersangkutan, maka ia pasti tidak akan menyukainya. Nah, sejatinya hukum melakukan gibah dalam Islam adalah haram. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, dengan tegas Al-Quran melarang orang yang menggunjing saudaranya. Bahkan Al-Quran menyamakan orang yang menggunjing seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin halaman 425-427 menyebutkan bahwa ada kalanya gibah itu tidak dihukumi haram, melainkan mubah alias boleh, bahkan wajib jika darurat. I'lam anal ghibata tubahu li ghardin sahihin syar'iyyin la yumkinu wusul ilaihi illa biha. Ketahuilah bahwa gibah terkadang dibolehkan untuk tujuan yang benar dan syar'i yang tidak mungkin sampai pada tujuan itu tanpa adanya gibah tersebut. Menurut Imam Nawawi, gibah yang dikecualikan itu ada 6 macam. Di antaranya, pertama, bertujuan untuk melaporkan kezaliman. Maka dibolehkan bagi orang yang dizolimi melapor kepada penguasa dan hakim atau siapapun yang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menegakkan keadilan terhadap orang yang menzolimi. Kedua, dalam rangka membantu orang lain untuk menghilangkan kemungkaran atau menuntun orang yang bermaksiat kepada kebenaran. Misalnya, ada seseorang yang mengadu kepada penguasa. Si fulan melakukan ini, maka cegahlah atau tegurlah ia dari kemungkaran tersebut. Jadi, maksud dari membicarakan aibnya itu adalah untuk menghilangkan kemungkaran. Namun, jika tujuannya bukan itu, maka hukumnya haram. Yang ketiga, ketika meminta fatwa. Misalnya, ada orang yang meminta fatwa kepada seorang mufti. Suamiku menzolimiku dengan melakukan ini dan itu. Apakah boleh dia seperti itu? Dan apa yang harus aku lakukan untuk selamat darinya, mendapatkan hakku dan menolak kezolimannya? Maka gibah dalam hal ini dibolehkan karena adanya kebutuhan. Tetapi menurut Imam Nawawi, jika dengan menyamarkan nama orang yang bersangkutan tetap tercapai maksud dan tujuan dalam meminta fatwa, maka alangkah lebih baik jika disamarkan, seperti dengan sebutan seorang laki-laki, seorang suami, si fulan, si fulanah, dan sebagainya. Keempat, dalam rangka menasehati dan memberi peringatan kepada kaum muslimin dari keburukan. Pada jenis yang keempat ini, Imam Nawawi memberikan beberapa macam contoh. Di antaranya, dalam ilmu hadis ada istilah jarh, komentar miring untuk para periwayat hadis yang memang buruk kredibilitas maupun intelektualitasnya. Maka ini diperbolehkan secara ijma, bahkan wajib, karena adanya kebutuhan untuk memilah hadis-hadis yang sahih dari yang lemah. Contoh lainnya, jika ada seorang faqih sering mengunjungi pelaku bid'ah atau fasik untuk berguru kepada mereka, kemudian ada kekhawatiran akan menimbulkan mudarat bagi si faqih itu, maka wajib bagi kita untuk menasehati si faqih dengan menjelaskan keadaan si pelaku bid'ah atau orang fasik tersebut. Nah, gibah dalam kondisi seperti ini juga boleh dilakukan dengan syarat bertujuan untuk menasehati. Kelima, membicarakan orang mujahir atau orang yang terang-terangan dan merasa bangga atas perbuatan maksiat yang ia lakukan. Misalnya, orang yang terang-terangan minum khamar, berzina, merampas atau memperbudak manusia, menarik pajak secara zolim, atau mengerjakan perkara-perkara yang batil, maka boleh menceritakan kefasikan orang-orang tersebut. Keenam, sebagai identitas atau pengenal. Di masyarakat Arab, biasanya orang-orang memiliki julukan tertentu sebagai identitasnya. Nah, jika seseorang dikenal dengan suatu julukan tertentu, seperti Al-A'mash, orang yang kabur penglihatannya, Al-A'raj, orang yang pincang, Al-A'som, orang yang bisu tuli,
al-a'ma, orang yang buta, dan al-ahwal, orang yang matanya juling atau julukan lainnya, maka boleh mengenalnya dengan sebutan itu. Namun, haram hukumnya jika tujuannya adalah untuk mencela aibnya. Akan tetapi, Imam Nawawi mengatakan jika memungkinkan untuk mengenalinya dengan julukan yang lebih baik, maka itu lebih utama. Sahabat Bincang Syariah, itulah 6 kondisi darurat di mana gibah diperbolehkan. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.